Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul. Berjumpa lagi dengan Edilim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edilim alhamdulillah kedatangan satu unit baru, yaitu mobil baru New Sigra tipe D manual tahun 2022 yang mengalami proses minor change atau refreshment dari Astra Daihatsu Motor. Nah, ini adalah varian terbaru saat ini yang dimiliki oleh Astra Daihatsu Motor, yaitu tipe D. Tipe D ini memang varian mobil LCGC yang paling laris untuk saat ini ya, karena memang dari segi ekonomis mobil ini memang terkesan yaitu tidak menguras kantong kita. Bahkan mobil ini juga bisa digunakan sebagai mobil keluarga ya, karena memang segmennya adalah mobil segmen MPV atau mobil keluarga dengan 7-seater, 7 penumpang dan mesin 1000 cc. Nah, kalau kita lihat dari segi ekonomis, bukan hanya dari harga saja, tapi melainkan dari segi konsumsi BBM-nya juga sangat irit pol. Kenapa? Karena perjalanan 200 kilo itu hanya memakan BBM 100.000, ini masih lebih banyak. Maka dari itu mobil ini sangat cocok bagi Anda yang mencari mobil LCGC, mobil keluarga yang mencari dari segi ekonomis, dari segi harga ya. Karena memang ini sangat murah pol. Bahkan mobil ini juga bisa digunakan bagi Anda untuk mobilitas kerja ya, atau mobil rental juga ini bisa. Kenapa? Karena mobil ini adalah mobil LCGC yang paling banyak diminati oleh warga Indonesia karena dari segi ekonomis. Ekonomis dari segi harga, karena memang harga ini hanya dibanderol dengan 140.850.000 rupiah untuk khusus untuk wilayah Bojonegoro, Tuban dan juga Lamongan. Bahkan juga mobil ini untuk wilayah luar Latubo ya. Ini nanti Anda bisa langsung tanyakan dengan Edilim ya. Nanti bisa langsung WA di 0821 3253 1986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Nah, teman-teman, untuk mobil Sigra ini memang selain dari price list ya, ekonomis, memang mobil ini dari segi konsumsi BBM juga sangat irit ya. Dan juga mobil Sigra ini juga sangatlah murah untuk pajaknya. Kenapa? Karena pajak mobil ini hanya sekitar 1,5 juta saja. Ya, jadi Anda tidak menguras kantong banget ya. Bahkan dari segi harga sudah murah, dari segi pajaknya juga murah, konsumsi BBM murah, dan yang paling enggak di sini diminati oleh warga Indonesia adalah spare partnya yang murah dan juga mudah didapat untuk di wilayah Indonesia ya, mulai dari Sabang sampai Merauke ya, tidak susah untuk mencari spare partnya. Jadi untuk sell after service-nya Anda sudah tidak ragu lagi, nggak usah khawatir, karena produk Astra yang pasti spare partnya melimpah dan bisa ditemukan di kota Anda masing-masing ya. Dan sebelum saya jelaskan lebih lanjut mengenai pembaharuan atau minor change yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor di mobil Sigra D ini, jangan lupa sahabat Emul yang baru masuk ke channel Kacang Emul untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif, khususnya di mobil Daihatsu. Oke sahabat Emul, kita lanjut di sini mengenai minor change atau proses penambahan apa aja sih kira-kira di sini yang disematkan di mobil Sigra D ini. Nah, kalau kita ngobrol varian atau tipe mobil Sigra ini, memang Sigra ini adalah varian yang standar yang ada di mobil LCGC ya, di mobil Sigra. Nah, di atasnya ini ada tipe M, tipe X, X Deluxe, X standar, dan juga ada tipe tertinggi yaitu di tipe R. Yang mana teman-teman sahabat Emul, untuk mesinnya memang di sini menggunakan 1000 cc, sedangkan yang tipe R di sini X Deluxe dan juga R itu memang sudah mesinnya menggunakan mesin 1200 cc. Oke sahabat Emul, kita akan membahasnya pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke spesifikasi, tentunya Anda pasti penasaran kira-kira apakah ada varian warna baru yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor.
Nah, kita akan membahasnya pada pagi hari ini untuk varian warnanya ya. Untuk varian warna sebenarnya kita di sini tidak ada perubahan yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor, yaitu kita ada glitter, silver metallic, orange metallic, scarlet red metallic ya, dan juga bronze metallic, ultra black solid, dan juga icy white, dan juga ada dark gray metallic sahabat. Jadi memang di sini banyak varian lah ya. Bagi Anda mungkin yang mencari warna yang cerah, kita variannya ada di warna scarlet red metallic atau merah metalik ya, dan juga ada orange metallic. Tapi bagi Anda yang mungkin pengen yang mewah, kita juga ada nih, ada dark gray ya kan. Nah ini tapi lebih ke ya untuk warna lebih ke selera masing-masing ya. Tapi khusus untuk saat ini memang yang lagi tren warnanya itu adalah hitam dan juga putih. Oke teman-teman, kita akan membahas sekarang mengenai dimensi. Nah kira-kira dimensi mobil ini berapa sih? Apakah ada perubahan? Ternyata Astra Daihatsu Motor ya kan di sini tidak memberikan perubahan di bagian dimensi ya, karena memang dimensi panjang mobil ini, lebar dan juga tingginya di sini di 4110 mm untuk panjangnya. Lebar mobil ini memang di 1655 dan juga tingginya di 1600 mm. Jadi memang tidak ada yang berubah sahabat Emul. Nah, untuk jarak pijak roda depan dan belakang di sini memang ada sedikit perbedaan antara 1200 ya sama 1000 cc, yaitu kalau untuk tipe D ini memang di jarak pijak depannya mobil ini di 1480 dan juga untuk belakangnya di 1485 mm. Nah, yang mana mobil ini kapasitasnya menggunakan 7 seater. Dan untuk performa mobil ini memang cukup lincah di 4,5 meter ya. Dan mobil ini juga di sini menggunakan kode mesin 1 KRFEDOHC VVTi. Nah, kita akan melihat untuk mesinnya apakah ada perubahan. Ayo tonton terus sampai selesai, jangan di skip ya. Oke, sahabat Emul ya kan, di sini kita akan melihat dari mesinnya ya. Untuk mesin mobil Sigra ini. Nah, untuk mobil Sigra ini memang mesinnya Anda bisa lihat ya kan. Ternyata memang mesinnya di sini dia nggak ada perubahan sama sekali yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor ya. Jadi mesinnya, untuk mesinnya sama-sama menggunakan mesin 1 KRF E2HC VVTi. Dan yang mana mobil ini menggunakan mesinnya 1000 cc 3 silinder dengan 12 katup. Yang mana diameter langkah mobil ini di 71,0 sedang kali 84,0, dan juga tenaga maksimum yang dihasilkan dari mobil ini yaitu di 67 PS dengan radius putaran 6000 rpm, sedangkan torsi maksimum dari mobil ini yaitu di 91 kgm dengan radius putaran 4400 rpm. Oke teman-teman, ini secara mesin, dan kita coba intip mesinnya ya lebih dekat lagi biar Anda nanti akan lebih paham dan juga lebih jelas ya. Oke sahabat Emul, kita akan lanjut melihat satu persatu di bagian mesin ini. Nah, ini untuk minyak rem ya. Ini untuk minyak mesin. Nah, kalau Anda mau ngecek olinya di sini nanti masih full atau enggak, ini Anda bisa tarik. Dan ini bisa dilihat ya. Nah, itu kan ada 2 titik, titik bawah paling sama titik atas ya. Jadi kalau yang paling bawah itu minimal dan maksimum yang paling atas ya. Nanti Anda bisa lihat kondisi kekentalan dia punya oli dan juga kondisi olinya apakah masih cukup atau sudah masuk ke kategori minimal ya. Jadi Anda nanti bisa gunakan sesuai nanti kebutuhan ya. Nah, terus kita lanjut lagi di sini. Nah, ini engine-nya, mesinnya ya. Untuk mesin. Terus yang harus dicek juga di air radiator nih. Nah, ini air radiatornya Anda bisa cek, dan ini juga ada batas maksimum dan juga batas minimum ya. Nah, di sini juga ini sebelahnya ada air wiper.
Untuk isi air wipernya juga harus dicek ya. Dan peringatan jangan sampai dibuka kalau kondisi panas, bisa nyembur. Dan di sini sahabat Emul, ini untuk akinya pakai aki basah ya. Jadi juga harus dikontrol untuk air akinya jangan sampai kering karena bisa mengakibatkan aki sewak dan juga mobil tidak bisa hidup. Nah, ngobrol-ngobrol masalah mesin perawatannya ya itu aja ya kan teman-teman yang perlu dilihat, yaitu di air aki ya kan, untuk air radiator dan juga dia punya air wiper dan juga oli ya. Tapi kalau Anda yang masih mobil baru yang masih servis berkala ke Astra Daihatsu Motor atau ke Daihatsu ya kan, dealer Daihatsu resmi, insya Allah sih akan aman ya. Tapi bagi Anda yang tidak servis berkala, ini juga harus Anda perhatikan untuk demi kelancaran mobil Anda saat berkendara. Oke teman-teman, kita sebelum lanjut ya kan, kita lihat di bagian kap mesinnya ini sudah terdapat dia punya tambahan untuk peredam ya. Jadi lebih aman, jadi nggak terlalu bising. Nah, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya, yaitu kita akan membahas mengenai transmisi, sistem mengemudi, rem, suspensi dan juga ban ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke sesi berikutnya di bagian spesifikasi. Oke teman-teman, kita akan bahas lanjut ke spesifikasi mulai transmisi ya. Apakah di sini minor change, apakah ada perubahan? Ternyata di bagian mesin sama, tidak ada perubahan. Di bagian transmisi juga sama, menggunakan 5 percepatan dan gigi mundur ya. Jadi nggak ada perubahan yang ada di transmisi. Untuk sistem mengemudinya menggunakan rack and pinion dengan electric power steering ya, dan juga suspensinya menggunakan McPherson strut dengan semi independent torsi axle beam, dan bannya dia menggunakan 155/80 dengan ring 13. Jadi secara spesifikasi memang tidak ada perubahan yang ada di Sigra D ini. Oke teman-teman ya, kita akan lanjut lagi ke bagian interior dan juga eksterior ya. Oke teman-teman, bisa dilihat apakah di depan ada perubahan ya. Saya tidak melihat perubahan yang memang diberikan untuk di bagian eksterior bagian depan di Sigra D ya. Karena kalau yang saya lihat memang perubahan, kalau kita lihat di tipe tertinggi memang ada perubahan, ada smoke di bagian headlamp dan juga ada tambahan krom-kroman ya kan, kromnya dihilangkan dan menggunakan hitam black piano, dan ini hanya ada disematkan di tipe R ya. Tapi saya nggak lihat di tipe D nih perubahan apa aja yang ada di Sigra D. Tapi tetap kita terus cari sampai selesai biar Anda nanti akan paham ya. Apakah juga di sini ada perubahan. Ternyata di bagian depan untuk bagian headlamp dia sama grill di sini nggak ada perubahan sama sekali. Jadi saya tidak menemukan perubahan ya, mulai dari headlampnya juga standar menggunakan lampu halogen. Ya kan, di sini untuk bagian grillnya menggunakan hitam di sini dop ya, dan untuk bagian bawah grill juga warna hitam dan ada tempat untuk fog lamp warna hitam juga. Jadi memang ini saya bilang tidak ada minor change atau refreshment untuk tipe D di bagian depan ya. Untuk grillnya juga sewarna body, jadi saya nggak menemukan. Dan kita akan lanjut lagi ke bagian samping. Sebelum saya lanjut ke bagian samping, PR-nya adalah bagi Anda yang mencari atau mengidamkan membeli mobil Sigra D ini, PR-nya adalah nanti Anda belikan fog lamp 1 ya, tambahkan biar supaya untuk lebih pencahayaan lebih terang pada saat kondisi kabut. Ini juga penting, lebih keselamatan, dan juga bisa ditambahkan bumper depan buat safety ya. Selebihnya sudah nggak usah upgrade lagi karena sudah lengkap sahabat. Oke sahabat Emul, kita lanjut lagi ke bagian samping ya, karena memang dari bagian depan eksterior saya tidak menemukan perubahan yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor. Berarti saya fikkan Sigra D di bagian depan eksterior memang tidak ada perubahan atau refreshment. Oke teman-teman, dari bagian samping, kalau kita lihat dari bagian samping memang di sini bisa dilihat ya, dari bagian atasnya ya belum ada talang air,
PR-nya bisa tambahkan talang air. Tapi mobil ini sudah diberikan kaca film ya, dan juga kita sudah berikan anti karat juga ya kan di bagian bodi. Dan kita coba lihat lebih dekat sahabat. Nah ini kan kita akan lebih detail satu persatu. Dan di bagian dia punya spion. Spionnya memang modelnya hitam seperti ini, tidak ada berubah di sini. Sama. Oke. Dan belum ada talang air. Dan ini memang sama dengan Sigra sebelumnya ya, sebelum minor change. Untuk bagian handle pintu warna body ya di sini. Nah, tambahannya apa? Kalau di bagian atas ini adalah talang air dan juga list chrome di bagian kaca ini, di bagian pintu. Jadi biar mobilnya Anda nanti terkesan menjadi lebih mewah. Bagi Anda yang mungkin mencari lebih stylish, ini juga menjadi PR di bagian spion ya. Spionnya ini kan kecil. Belum retract, belum ada lampunya. Jadi ini masih manual. Nah, ini bisa masih manual ya. Kacanya juga nggak bisa diarahin. Ini kayaknya manual teman-teman. Ya. Oke teman-teman, ini aja PR-nya di bagian spion, di bagian talang air. Ya, dan juga ini handle pintu juga diberikan hand grip ya. Dikasih hand grip dan dikasih mangkokan dalamnya. Biar supaya mobil Anda ini nggak baret. Karena pengalaman saya, mobil saya ini nggak pernah dikasih mangkok dalamnya. 3 tahun nih banyak baretan dalamnya. Ini juga penting. Oke, kita akan bahas di bagian ban nih. Nah, kemarin saya sudah bahas ban khusus ya di video khusus ban. Nah, bannya ini kebetulan memang kita menggunakan JT Radial Campero Eco dengan ukuran bannya 155/80 ring 1379T. Nah, teman-teman kalau ngobrol-ngobrol masalah ban nih ya, memang sih ban ini ada artinya teman-teman, dan ini mungkin juga bisa jadi pelajaran ya bagi Anda yang di sini belum tahu, tapi bagi yang tahu nggak apa-apa, ini jadi refreshment ya atau mengingat kembali. Tentunya Anda bisa melihat di sini di ukuran ban ya, 155 itu adalah milimeter dari kelebaran dari bannya teman-teman, sedangkan 8/80 itu adalah dia punya tinggi dari tanah ke peleknya ya. Dan R13 radial itu 13, dan untuk 13 itu adalah ringnya. Jadi menggunakan ring 13. Dan 79 nah itu adalah batas maksimum ya kan, beban maksimum yang di kekuatan dari bannya yang diberikan. Dan juga untuk T-nya itu adalah kecepatan maksimum teman-teman. Saya akan memberikan informasi bahwa untuk 97 itu batas maksimum dari beban mobil ini adalah di 600 kilo. Dan kecepatan maksimumnya dari ban JT Radial Campero Ecotec ini di Sigra D di 190 km per jam. Jadi Anda jangan sampai melebihi ya, biar mobil bannya nggak pecah, nggak membahayakan. Oke, teman-teman, di bagian dalam juga sudah diberikan anti karat. Nah, di pengereman juga sudah disc brake di bagian depan dan di bagian belakang menggunakan tromol. Di bagian bawah memang belum terdapat set body molding, belum ada untuk tempat pijakan ya, karena memang ini kan nggak tinggi juga sih, nggak perlu banget. Pentingnya di sini paling di sini spion, talang air, dan juga Anda mungkin kalau mau stylish lagi ganti peleknya yang racing ya. Tapi kalau tidak dibutuhkan kan hanya dipakai buat untuk mobilitas kerja, nah nggak usah ya, karena ini memang sudah cukup. Oke teman-teman, saya di sini saya bilang di bagian samping Sigra D tidak ada perubahan sama sekali. Oke, kita terus lanjut, kita terus cari sampai ketemu apa aja sih yang kira-kira yang sudah diberikan perubahan ya. Kalau kita lihat di sini dari bagian belakang. Bagian belakang memang di sini Anda bisa lihat ya, tidak ada perubahan juga di bagian belakangnya, memang standar ya. Soft pull antena juga sama. Nah ini kan biasanya kalau yang terbaru sudah menggunakan Safin antena ya, antena hiu gitu. Nah ini masih soft pull, mempertahankan yang lama. Saya nggak tahu
minor change-nya ini apa ya, yang diberikan oleh Astra Daihatsu di tipe D ini. Tapi memang karena memang segmennya ini segmen ekonomis ya kan, dia tidak terlalu diberikan ya tambahan yang memang di bagian eksterior ya. Karena memang di sini belum terdapat spoiler ya di bagian belakang, kekurangannya masih gundul gitu. Untuk grill belakangnya ini memang warnanya sewarna body putih, dan juga ada VVTi logonya sama Astra Daihatsu Motor dan juga Proterra Protection. Dan di bagian bawah ini juga ada terdapat cutter muffler yang memang belum ada eksternalnya. Nah ini teman-teman bisa dilihat ya cutter mufflernya. Untuk ban serep, nah ban serepnya ini ya, ban serepnya ada. Oke, jadi di bagian eksterior saya simpulkan bahwa untuk Sigra minor change tahun 2022 ini memang tidak ada yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor ya. Karena di sini coba kita terus lanjut cari ya. Nah, ini adalah layout dari dia punya lampunya, lampu halogen. Nah, ini grillnya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Sebelum saya lanjut ke bagian interior, saya akan memberikan kekurangannya dan PR tambahan bagi Anda yang ingin mobil Anda tipe D ini stylish. Nanti Anda PR-nya di bagian atas, Shavik antena diganti, antenanya jadi Shavik ya, ditambahin spoiler di bagian belakang, ditambahkan sensor parkir belakang dan juga kamera parkir belakang, dan tambahan eksternal muffler ya. Atau di sini ditambahkan cutter muffler juga belum ada, dan juga ada wiper juga. Ya, ini lumayan sih PR-nya bagi Anda. Tapi kalau Anda yang nggak membutuhkan itu semua ya nggak masalah sih. Ini sekedar saran saja. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian interior. Nah kalau kita lihat dari interior di sini terlihat sama kalau kita lihat dari jauh ya. Tapi coba kita lihat masuk ke dalam. Nah setelah saya masuk ke dalam, barulah di sini saya mendapatkan perbedaan dibanding yang Sigra D lama. Nah, ya perbedaan yang paling menonjol di dalam di sini adalah Anda bisa lihat nih, di bagian door trim atas, di bagian samping ini terlihat berubah total, yaitu warnanya berubah full black. Nah, Anda bisa lihat ya, bisa perhatikan yang sebelumnya warnanya ya kan kayak putih tulang gitu ya. Dan ini sudah warnanya hitam semua. Nah, Anda bisa lihat door trimnya. Nah, lihat ya, sudah full black semua. Dan ini memang ciri atau minor change yang diberikan di Sigra D. Ya, berarti di sini di bagian interior ini sudah full black semua. Oke, ini yang membedakan antara Sigra D lama dengan Sigra D minor change yang saat ini di bulan Agustus tahun 2022. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Apakah ada perubahan lagi selain warnanya dashboard sama di sini atapnya warna hitam, door trim hitam semua? Apakah ada perubahan lain atau ada tambahan lagi? Terus tonton sampai selesai, jangan di skip biar Anda paham ya. Di sini Anda lihat kita berikan kargonet ya kan, sama di sini, dan di bagian baris ketiga di sini belum ada headrest ya. Headrestnya PR-nya Anda belikan headrest. Dan di sini ada cup holder, ada bisa dibuat armrest, ada juga penyimpanan, dan di sebelah kiri juga ada cup holder dan penyimpanan. Kekurangannya adalah di bagian baris ketiga di sini belum terdapat buat untuk ngecas atau power outlet ya. Dan untuk bagian fitur keamanan memang di sini sudah diberikan, ada seat belt 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan di baris kedua dan pertama. Dan khusus untuk baris ketiga apakah ada? Ternyata ada juga nih seat beltnya, tapi seat beltnya belum tripoiler ya. Jadi dari bawah langsung. Nah, ini memang kekurangannya, dan kelebihannya adalah di sini sudah menggunakan full black. Jadi terkesan mobil masuk ke dalam ini jadi kelihatan lebih sporty. Mobil keluarga tapi kelihatan lebih sporty ya, dan lebih nyaman sih sebenarnya dengan paduan warna hitam ini. Jadi terkesan menjadi mobilnya lebih fresh, tidak monoton. Oke teman-teman, kita lihat lagi di baris kedua. Apakah di sini ada perubahan di baris kedua dari pintu? Untuk dari pintu memang di sini terlihat tidak ada perubahan sama sekali ya kan. Untuk di sini ada armrest
Ya kan ada cup holder juga, cuman kekurangan di bawah juga belum ada cup holder ya. Sudah terdapat audio dan Anda bisa lihat interior di baris kedua. Di baris kedua di sini memang untuk Sigra D, di sini ada hand grip satu sebelah kanan ya, dua sebelah kiri. Dan untuk bagian baris kedua memang luas ya untuk tempat duduknya di sini. Dan yang membedakan adalah ada perubahan material dari bahan joknya ini ya. Di sini ada bintik-bintik merah dan ini adalah material baru ya kan, fabrik kain baru yang diberikan oleh Astra Daihatsu. Jadi interiornya ya saya sudah menemukan ini dua nih, door trimnya atapnya warna hitam dan warna joknya sudah warna hitam dengan ada bintik-bintik merah, jadi kelihatan lebih sporty ya. Cuman memang bintik merahnya ini hanya separuh ya, kedepannya tetap nih hitam ya, beda dengan tipe tertinggi merahnya sampai full ke sini ya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya dari bagian jok memang tidak ada perubahan, hanya ganti material kainnya aja sih. Terus di sini di baris kedua juga masih kosong kayak gini, nggak ada power outlet ya, di modelnya seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke di sini ke bagian dashboard ya. Untuk bagian dashboard layoutnya gini kalau kita lihat dari baris kedua. Oke, kita coba lihat lagi apakah ada perubahan. Tapi memang yang saya lihat ini baru dua sih, yang minor change-nya yang diberikan ya. Ya di sini kalau di pintu si passenger baris pertama ini juga ada cup holder bawah nih, ada storage juga ya kan. Cuman memang untuk bagian dalamnya layoutnya seperti ini teman-teman, sahabat Emul. Jadi lihat dari dashboard, dari tempat duduk juga tidak ada perubahan ya. Perubahannya saya bilang itu tadi, warna hitam sama dia punya ganti material kainnya aja sih. Selebihnya di sini tidak ada perubahan yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini kita juga ada apar, ada untuk Sigra D ya. Di sini belum terdapat airbag ya. Jadi ini buat AC dan ini adalah lacinya. Oke, sebagai finishing kita akan lihat di bagian driver apakah ada perubahan yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor untuk mobil Sigra D ini. Nah, yang mana memang mobil ini digadang-gadang sebagai mobil minor change terbaru yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor. Oke teman-teman, kita langsung sebagai finishing kita masuk ke bagian driver. Nah, bagian driver untuk dia punya pintu bisa Anda lihat ya kan, di sini sama aja. Storage atas yang untuk dia naik turunin kaca, ada cup holder bawah. Oke, dan ini layout dari dia punya dashboardnya. Ternyata yang saya simpulkan di sini memang belum ada perubahan secara signifikan di tipe D ini karena memang model standar ya. Dan Anda bisa lihat di bagian tempat duduknya juga di bagian driver ini juga untuk maju mundur, dan di bawah ada panel buat untuk buka BBM. Di sini juga sahabat Emul ada buat untuk buka kap mesin ya. Sini. Nah, layoutnya seperti ini. Dan kuncinya nih, Anda bisa lihat kuncinya modelnya standar, masih belum terintegrasi dengan remote ya, modelnya gini. Tapi ini karena kita sudah berikan, nah ini benarnya variasi aja sih biar kelihatan keren sih. Tapi asli kuncinya ini nih, belum terintegrasi dengan remote. Oke sahabat Emul, kita masuk ke dalam dan kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih detail. Kita hidupin mesinnya dan Anda bisa dengar bunyi mesinnya ya. Untuk speedometer memang single analog dan di sini ada MID kecil sebelah kanan. Untuk setirnya palang 3 dan belum ada airbagnya, belum ada steering switch dan juga belum ada buat telepon, masih standar. Sebelah kanan ini buat lampu jauh, lampu dekat ya kan, memang belum ada sen. Nah ini sen kanan, sen kiri, sen kanan, belum ada fog lamp maksud saya. Sebelah kirinya ini buat untuk wiper. Oke, kita sambil hidupin AC biar nggak panas. AC-nya kencengin dulu.
Dan ini layout dari head unitnya ya. Head unitnya menggunakan ya modelnya masih ginilah model lama ya, belum touchscreen. Ya sudah ada USB, untuk aux juga ada. Mode ini bisa dipakai, bisa buat storage juga. Kalau Anda bosen ya pakai yang touchscreen sekarang, bisa ganti, murah kok. Ada yang 700, ada yang sejutaan, tergantung budget Anda ya. Ini dia punya, dia punya lampu hazard. Nah, di sini bisa dilihat ya dengan 5 percepatan gigi mundur. Ya kan, untuk bagian di sini modelnya analog ya, analog di sini double analog. Nah, ini kalau ini anginnya jadi lebih kecil karena ada udara masuk dari luar. Kalau ini lebih besar AC-nya tapi angin luar nggak masuk. Oke, teman-teman, layout dari baris driver atau pertama. Di atas ada sun visor tapi polos. Ada lampu baca juga ya kan, spion, dan juga ini di sini Anda bisa lihat spionnya juga ada apa? Ada lampu spion juga ya, sama ini sun visor juga masih polosan. Oke teman-teman, ini aja sih yang saya bisa dapat informasikan buat Anda apabila Anda membeli mobil baru New Sigra Minor Cheng tahun 2022. Di bawah di sini ada power outlet, jadi power ngecasnya cuma satu di bagian depan, ada storage bawah. Dan di sini memang kekurangannya juga belum terdapat armrest, masih blong. Nah, ini handremnya modelnya gini, dan ini nanti Anda bisa upgrade sendiri kalau membutuhkan, tapi kalau nggak butuh juga nggak masalah karena nggak urgent banget. Oke teman-teman, ini aja informasi yang saya dapat berikan khususnya untuk di mobil Sigra tipe D yang mengalami minor change atau refreshment. Yang saya dapat simpulkan di sini adalah khusus untuk mobil Sigra D ini tahun 2022 ini yang mengalami proses minor change atau proses refreshment, penambahan dari Astra Daihatsu Motor adalah di bagian interiornya saja ya, di bagian door trim atas, dashboard ya kan, semuanya itu warna hitam full black, dan juga material dari kain joknya itu warna hitam dengan bintik merah, aksen merah ya. Selebihnya semuanya sama, tidak ada perubahan yang diberikan oleh Astra Daihatsu mengenai spesifikasi, mengenai eksterior, semuanya sama dengan model lama. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi tambahan untuk Anda yang ingin membeli mobil Sigra. Bagi Anda yang minat, jangan lupa langsung hubungin Edilim di 0821 3253 1986. Kami melayani untuk pembelian mobil baru, mobil lama, tukar tambah mobil lama, dan juga konsultasi mobil impian Anda. Oke teman-teman, dan kami juga melayani bagi Anda yang sudah membeli, sudah delivery untuk pemasangan aksesoris mulai dari eksterior dan juga interior. Terima kasih sahabat Emul sudah menonton video ini sampai selesai. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa share ke sosial media Anda. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.